Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi di Serasa News ya. Ini edisi kedua dan ini adalah spesial Tasyakur 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Balik lagi dengan saya Fadli yang akan menemani Anda selama kurang lebih 10 menit ke depan dengan rangkaian berita yang tentunya selalu hangat seputar kegiatan, kontribusi, dan inspirasi dari berbagai daerah di tanah air kita. Berita pertama kita mulai dari Yogyakarta. Gramedia Yogyakarta ini menggelar bedah buku Agama dan Imajinasi. Ini karya Dr. Haidar Bagir yang menghadirkan pemikiran yang segar tentang agama yang hidup, kreatif, dan penuh toleransi. Acara pada tanggal 23 September ini dihadiri puluhan peserta. Dan Dr. Haidar Bagir ini menegaskan bahwa agama itu nggak boleh kaku, tapi justru perlu membuka ruang bagi seni dan budaya. Sementara Dr. Fahruddin Faiz ini menekankan imajinasi harus tetap berpijak pada moral. Peserta juga menyoroti tentang pentingnya imajinasi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan diskusi ditutup dengan pesan kuat, yaitu pluralisme hanya tumbuh bila ada ruang dialog. Oke, itu benar-benar diskusi yang mencerahkan ya. Dan sekarang kita lanjut dari Yogyakarta, kita menuju ke Cianjur, di mana Jemaat Ahmadiyah dari Neglasari ini melaksanakan napak tilas yang penuh makna. Ratusan langkah menapaki jejak sejarah. Itulah semangat napak tilas Jemaat Ahmadiyah Neglasari, Cianjur. Kegiatan ini diikuti 46 orang anggota, menempuh rute sejauh 8 km dengan rute yang menantang. Dan yang menarik, di setiap lokasi anggota menanam pohon dan menjalin silaturahmi. Acara ditutup dengan makan liwet bersama serta menghias masjid yang melambangkan kebersamaan dan kepedulian lingkungan. Kalau tadi kita napak tilas sejarah, dari Sarolangun justru hadir semangat menjaga keharmonisan antar umat. Jemaat Ahmadiyah Singkut ini menghadiri rapat pakem bareng bersama dengan teman-teman dari lintas agama di Sarolangun. Rapat dihadiri oleh Kejari Sarolangun, perwakilan Islam, Kristen, dan Buddha, termasuk organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Ahmadiyah. Kepala Kejaksaan menegaskan pentingnya harmoni di tengah keberagaman dan suasana rapat berlangsung penuh kebersamaan. Dari forum rapat kita lanjut beralih ke suasana rohani. Di Cianjur, tahajud berjamaah justru jadi bagian dari penyambutan tasyakur. Dalam rangka menyongsong tasyakur, Jemaat Ahmadiyah Neglasari ini menggelar sholat tahajud berjamaah. Sebanyak 69 anggota hadir sejak pukul 3.20 dini hari dan selesai tahajud serta subuh berjamaah, mereka mendengarkan siraman rohani dari Maulana Asif Muin Mulyana tentang makna Islam sejati, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Beliau juga menyampaikan pesan dari Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz untuk selalu memegang moto Love for all, hatred for none. Dari Cianjur, kita tetap di Jawa Barat, tapi kali ini kita menapak tilas sejarah panjang Jemaat Ahmadiyah Cianjur. Dalam rangka tasyakur 100 tahun, Jemaat Ahmadiyah Cianjur ini kembali mengingat sejarah. Peserta napak tilas mengunjungi lokasi bersejarah seperti Gedung Wisma Karya, tempat tablik umum pertama kali tahun 1933. Bayangin, di tahun itu, di lokasi itu 6 orang pertama berbaiat dan menjadi fondasi dari Jemaat Cianjur. Ketua Jemaat, Bapak Asep Muslih, ini menegaskan kegiatan ini adalah rasa syukur sekaligus juga olahraga. Dari Cianjur kita menuju ke Purwokerto, di mana moderasi beragama ini digaungkan lewat seminar nasional. Seminar nasional di UIN Syarifuddin Zuhri, Purwokerto ini menghadirkan tokoh nasional dan juga Jemaat Ahmadiyah. Seminar bertema moderasi beragama ini menghadirkan Lukman Hakim Saifuddin dan Maulana Nizamuddin Sofa Adnan. Keduanya menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi antar umat.
Selain seminar, pameran Al-Quran dari berbagai bahasa oleh Jemaat Ahmadiyah Purwokerto juga sangat menarik perhatian mahasiswa, termasuk pengunjung internasional. Alhamdulillah, program kita yang telah dirancang cukup lama dengan terselenggara dengan sukses dengan baik, baik seminarnya internasional ataupun pameran buku, pameran Al-Quran yang ada di belakang saya ini yang alhamdulillah mungkin batas waktunya sampai jam 2 ini yang dibatasi oleh dia. Mudah-mudahan kerjasama ini atau kolaborasi ini bisa terus berjalan di event-event yang lebih besar lagi ke depannya, dan juga mudah-mudahan pameran ini juga bisa berjalan dengan lancar ke depannya dan bisa dibuka seluas-luasnya untuk jemaat Ahmadiyah di UIN ini. Berikutnya dari Purwokerto kita ke Jakarta, di mana Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia melakukan silaturahmi media. Jemaat Ahmadiyah ini menjalin silaturahmi dengan CNN dan Tempo. Pertemuan ini memperkenalkan Amir Nasional yang baru, yaitu Bapak Zaki Firdaus Syahid, sekaligus memaparkan program tasyakur, termasuk penanaman 100.000 pohon. Alhamdulillah kami berdiskusi banyak hal, selain tentunya memperkenalkan pimpinan dan pengurus besar periode yang baru 2025-2028 kepada redaksi CNN. Kami juga menyampaikan potensi-potensi kolaborasi ke depan, khususnya dalam kaitannya dengan kemitraan strategis menyongsong 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Di Tempo, juru bicara JAI menegaskan harapan agar hak beribadah dijamin konstitusi. Program sosial dan pendidikan Lajnah Imailah juga diperkenalkan, termasuk rumah belajar di Fak-Fak yang mayoritas siswanya adalah non-muslim. Dari Jakarta kita berlanjut bergeser ke Tasikmalaya, di mana sebuah klinik baru hari ini membawa harapan. Klinik Masrur sekarang udah mulai resmi dihadirkan untuk masyarakat di perbatasan Tasikmalaya, Garut. Klinik ini diresmikan Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia Zaki Firdaus Syahid. Dengan 5 dokter, 2 perawat, dan 1 bidan, klinik siap melayani warga setiap hari. Warga Tenjo Waringin menyambut baik kehadiran klinik sebagai kontribusi nyata Jemaat Muslim Ahmadiyah bagi masyarakat. Sementara di Subang, ribuan pemuda Ahmadiyah berkumpul dalam sebuah event yang asik banget, yaitu Ijtima Nasional. Ijtima Nasional MKAI dan MAI 2025 di Subang dihadiri ribuan peserta. Selama 3 hari, lebih dari 2.200 peserta mengikuti kegiatan rohani dan kebersamaan. Sadar Hudam menegaskan pentingnya memancarkan nilai Islam yang sejati. Acara ditutup dengan doa bersama oleh Amir Nasional sekaligus penyerahan penghargaan. Pada tahun ini, tema salat menjadi tema yang disetujui oleh Hazrat Khalifatul Masih, kita tercinta, sehingga sesuai dengan petunjuk huzur kita tercinta bahwa tujuan daripada Ijtima bukan hanya hal-hal yang bersifat olahraga ataupun fisik saja, tapi bagaimana tujuan daripada Ijtima ini peningkatan rohani setiap daripada Ahmadi, setiap daripada Hudam ataupun Atfal, sehingga selepas dari pelaksanaan Ijtima ini, ketika kembali ke rumah masing-masing, kembali ke majelisnya masing-masing, setiap daripada kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan, baik secara rohani maupun juga jasmani. Terakhir, kita beralih ke Banten, di mana Lajnah Imailah ini berbagi dengan masyarakat. Dalam rangka tasyakur, Lajnah Imailah Panunggangan Pusat ini membagikan 100 paket PMT Posyandu. Kegiatan ini adalah PMT kelima yang dilaksanakan, sekaligus bentuk raptah dengan masyarakat sekitar. Dan anggota Lajnah ini ikutan juga berdonasi. Warga menyambut gembira kegiatan ini sebagai wujud cinta kasih dan silaturahmi. Pemirsa, itulah rangkaian berita dalam Serasa News edisi kali ini. Dan kita mulai tadi dari diskusi buku ya, sampai dengan napak tilas sejarah, dari peresmian klinik sampai dengan aksi berbagi, di mana semuanya itu menunjukkan semangat tasyakur 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Saya Fadli, izin pamit dan sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.